Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Adirai. Kali ini temanya adalah apakah gula penjahat nomor satu? Ya, jadi kalau kita lihat belakangan ini ya, dengan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perilaku kita ya, yang hubungannya dengan jantung, pembuluh darah, ya mungkin yang orang kenal dengan metabolic syndrome. Nanti teman-teman bisa membuat satu investigasi, ternyata salah satu permasalahannya adalah terjadinya yang namanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Karena apa? Karena gula darahnya tuh terlalu tinggi terus gitu ya, disebabkan karena namanya resistensi insulin. Nah, cuma nanti yang disalahkan itu adalah balik-balik lagi adalah penyebabnya adalah gula. Nah, ketika kita menyalahkan gula sebagai penjahat nomor satu ya, kita nanti ini semuanya sah ya teman-teman ya. Makanya kenapa banyak orang memberikan masukan-masukan. Oh ya, berarti yang salah adalah misalnya pemerintahnya gitu ya. Misalnya jadi pemerintah yang salah ya. Karena mungkin standar dietnya sendiri. Kenapa konsumsi masyarakat terhadap karbohidratnya yang terlalu tinggi. Nah, nuansa gula di sini teman-teman, balik lagi saya katakan nuansa gula itu seolah-olah kita pikir gula itu adalah artinya penyebabnya hanya sesuatu yang manis-manis saja ya. Tapi di sini mungkin kalau kita bisa lebih pahami lagi sebenarnya lebih kepada ketika terjadinya eksesif gitu atau kelebihan konsumsi, dalam hal ini yaitu karbohidrat yang berlebihan gitu ya. Nah, jadi cuma kita pakai kata gula karena kalau karbohidrat dipecah menjadi gula masuk ke dalam darah kita. Nah, makanya kenapa kita bilangnya gula ya. Ini jadi kayak clickbait juga sih teman-teman ya. Jadi nomor satu, apakah bisa kalau kita berbicara yang namanya kebijakan kesehatan daripada pemerintah kita ya, termasuk juga dalam hal misalnya apakah gula itu diberikan cukai atau diberikan pajak yang lebih tinggi gitu, atau misalnya dalam standar makanan-makanan tertentu, misalnya produk-produk makanan-makanan kemasan terutama yang kandungan gulanya terlalu tinggi, apakah perlu dibatasi? Seperti misalnya contohnya kayak kafein aja kadang-kadang juga di makanan-makanan kita itu misalnya nggak boleh lebih daripada misalnya 50 mg ya kalau nggak salah. Itu ada batasannya gitu. Tapi kalau gula kok kayaknya nggak ada batasannya, gimana harusnya seperti ini, harusnya seperti itu ya. Apapun saya rasa semuanya sah saja ya. Semuanya bisa, kalau menurut saya bisa beriringan gitu ya. Di satu sisi sikap daripada pemerintah menyadari oh iya ya, diabetes tipe 2 menjadi salah satu penyakit yang paling populer. Nanti kita buat satu investigasi karena resistensi insulin. Kenapa terjadi resistensi insulin? Karena hyperinsulinemia. Kenapa terjadinya produksi insulin yang berlebihan? Oh, karena konsumsi karbo yang berlebihan. Karbo yang berlebihan karena apa? Karena masyarakatnya senang makan yang manis-manis gitu ya. Bisa karena jajanan, di mana hampir semua jajanan juga kolaborasi antara biasanya refined karbohidrat dan refined fats. Artinya kolaborasi antara karbo olahan dan lemak olahan. Ini sebenarnya masalahnya kompleks teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang kita menyalahkan fault finding, kita salahkan aja satu, harusnya kita rubah. Satu hal aja tidak akan merubah permasalahan ini teman-teman sekalian. Tapi kita mesti merubah banyak hal. Bisa gak kita perbaiki kebijakan kesehatannya? Bisa. Bisa gak kita perbaiki kayak tadi, misalnya berbagai urusan misalnya dipajakinnya atau cukanya yang lebih mahal, atau misalnya ada aturan-aturan dalam kemasannya, atau apapun juga bisa aja gitu. Tapi kembali lagi, kayak budaya kita teman-teman sekalian, kita lihat di sini ya. Kayak masyarakat di Indonesia berdasarkan secara teoretis, yang saya sering cerita misalnya, kalau kita makan protein, apalagi dari daging merah, itu ada lemaknya. Nah, lemak itu kan energi. Nah, energi bisa dapat dari lemak, bisa dapat dari karbo. Nah, berarti kalau saya makan daging merah, berarti sudah ada energi. Kalau seandainya saya masukin daging merah, saya masukin karbo juga seperti nasi, maka pada saat itu terjadi double energi. Salah satu disimpan dalam sel lemak, makanya berkontribusi terhadap akhirnya kenaikan berat badan. Nah, kita bisa lihat di sini, makan rendang tapi nggak boleh pakai nasi secara teoretis. Jadi otomatis akan jadi budayanya jadi berat juga nanti ke sana ya. Belum lagi ada jajanan-jajanan pasar yang mungkin boleh dibilang menjadi identitas daripada masing-masing daerah gitu ya. Nanti jadi tersinggung lagi kalau seandainya ingredients-nya atau kandungannya harus dirubah hanya gara-gara ceritanya atas dasar misalnya karena ingin melawan si gula sebagai penjahat tadi gitu ya. Nah, saya izin teman-teman di sini hanya lebih kepada, mungkin kalau menurut saya setuju aja dengan masukan-masukan yang ada semuanya gitu ya. Tapi saya lebih melihat sebenarnya
Kalau apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan. Ya, jadi yang saya sering bilang sama teman-teman, kadang-kadang kita memaksa supaya biar harga bensin nggak naik, harga sembako kalau bisa jangan naik. Kalau bisa sembako harus tersedia setiap saat. Kalau bisa listrik jangan naik. Kalau bisa kebutuhan rumah tangga itu kalau bisa harganya jangan terlalu naik dan sebagainya. Di satu sisi kita boleh berharap seperti itu, betul gak Des? Tapi di sisi lain, kalau seandainya Desi berfokus pada kerjaan Desi sehingga pekerjaan Desi bisa memberikan Desi kesejahteraan, akhirnya Desi punya apa? Dengan merubah perilaku itu, yaitu adalah saya mau kerja keras, saya mau tingkatkan yang namanya pemasukan saya, akhirnya saya punya kesejahteraan, akhirnya saya punya apa Des? Saya punya toleransi terhadap si kenaikan-kenaikan barang tersebut, termasuk juga terhadap toleransi terhadap kita melihat di mana kok sekarang kondisinya yang dulu makanannya makanan alami yang banyak ya, yang available, tapi sekarang lebih kebanyakan ultra processed food ya, makanan-makanan yang kemasan. Dulu anak-anak pagi makannya mungkin telur setengah matang, telur rebus atau apa, atau mungkin juga makanannya lebih alami gitu ya, ubi, singkong gitu ya. Zaman sekarang semuanya udah dari kerdus, dari kaleng, dari kalau istilahnya semuanya yang ada barcode-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya cuma berbicara tentang bagaimana kita bisa punya toleransi yang tinggi terhadap karbo. Apa caranya gitu ya. Dan yang kesalahannya daripada karbo itu adalah bukannya kita bilang dia penjahatnya yang utama, berarti kita nggak boleh sama sekali. Kalau kita bilang kita bisa nggak hidup dari karbo itu sebenarnya bisa. Karena badan akan menciptakan karbo sendiri kalau teman-teman tahu ya. Makanya kenapa yang esensial itu hanya fats and protein gitu. Protein dipecah menjadi lemak, jadi amino acid essential. Fatty acid essential, karbo nggak essential. Kenapa? Karena badan bisa punya kemampuan untuk menciptakan karbo sendiri, nggak perlu harus dari luar, bisa dari dalam gitu ya. Tapi balik lagi kayak saya bilang, balik lagi ke budaya, balik lagi. Jadi kita ngomonginnya karena kalau dalam berbicara kesehatan tuh menyenangkan ketika kita ngomongin dalam tatanan teoretis, only di kertas gitu ya. Kita bisa ngomongin yang hebat-hebat teman-teman ya. Sekalian termasuk juga teman-teman kita semua kan fitness influencer, siapapun juga, ahli kesehatan, apa kadang ngomongin harus begini, harus begitu, tapi karena mukanya nggak mencerminkan apa yang diomongkan. Jadi itu kan artinya kita cuma mau bilang bahwa pada kenyataan yang balik lagi, saya sekalipun juga, meskipun saya jadi atlet, saya juga pay attention terhadap apa yang saya makan, tapi saya juga masih menikmati makanan-makanan tersebut kan. Nah, jadi makanya kenapa saya izin sama teman-teman, yuk kita fokus lebih kepada siasat bagaimana kita punya toleransi yang tinggi gitu, ketimbang daripada kita menutup mulut kita untuk kita bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan akhirnya kita mentalitasnya blame game, justify game, menyalahkan orang lain, membenarkan diri kita sendiri gitu ya. Terakhirnya nanti yang komplain kita juga gitu. Jadi fault finding, mencari kesalahan daripada situasi itu menurut saya bukan ide baik. Yuk kita cari solusinya ya teman-teman ya. Nah, solusinya kembali lagi adalah banyak hal nih teman-teman. Memang ada satu ya, kayak orang bilang ada lagi pendekatan lain ketika misalnya gini, ya udah memang kita mau makannya sebanyak itu gitu katanya. Ya udah kita bikin siasat aja, menciptakan teknologi atau obat terbaik yang saya bisa makan sehingga saya tetap bisa nikmatin gitu ya. Itu bisa dengan cara itu, atau bisa dengan cara misalnya kayak tadi kan permasalahan gula. Ya udah saya pakai aja pengganti gula, gimana caranya cari yang memang tidak ada atau side effect-nya yang paling rendah gitu ya. Apapun juga ini juga balik lagi kayak saya bilang sah-sah saja semuanya. Tapi kembali lagi warisan daripada pola hidup sehat itu adalah kemandirian. Dan kemandirian hanya akan hadir kalau kita merubah perilaku. Kalau hanya memindahkan dari satu ketergantungan lain, menurut saya bukan ide baik ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita bahas dalam kalau kita berbicara yang namanya makronutrisi, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita yang menjadi kontribusi sehingga akhirnya terjadi permasalahan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang menjadi profil daripada klaim asuransi sosial maupun asuransi komersial hari ini gitu ya. Termasuk salah satunya yang paling populer kalau kita ngomongin diabetes itu sendiri gitu ya. Jadi kunci daripada kalau kita berbicara siasat makronutrisi kita adalah kecenderungan kalau kita makan karbo pasti kecenderungannya kebanyakan. Makanya kata kuncinya adalah mengontrol. Nomor 2, kalau kita berbicara protein, kecenderungannya underapresiasi.
Karena biasanya kita makan kolaborasi antara biasanya refined carbo dan refined fats kan gitu kan. Makanya cenderung protein pasti kita cenderung kurang. Makanya kenapa kata kuncinya bukan protein tinggi, tapi kata kuncinya adalah memprioritaskan protein gitu. Dan yang ketiga adalah, nah kalau kita berbicara lemak, apalagi lemak yang buruk, yang memang paling populer kita terpapar dengan apa? Biasanya dengan minyak goreng dan margarin ya. Nah itu biasanya cenderungnya tinggi. Makanya kenapa kata kuncinya adalah selektif. Kenapa nggak saya bilang kuncinya adalah kurangi? Karena jawabannya adalah kita tidak membutuhkan untuk kita bilang nggak boleh lemak, nggak bisa lemak, atau takut sama lemak, atau lemak fobia gitu ya. Tapi ada kata selektif karena pada dasarnya tubuh juga membutuhkan lemak, tapi lemak yang mana yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Nah makanya kenapa kita membutuhkan hal tersebut. Nah balik lagi, kelebihan daripada protein dan lemak kalau teman-teman tahu, itu dia tidak meningkatkan, kalau kita mengkonsumsikan ini tidak terjadinya yang namanya glucose spike itu tadi, tidak menciptakan terjadinya yang namanya kenaikan gula darah yang signifikan, yang nanti akan menyebabkan terjadinya yang namanya fluktuasi gula darah atau roller coaster energi. Nah, dia justru merilis yang namanya hormon kenyang itu sendiri ya satiety hormone ya, CCK, peptide YY dan sebagainya. Protein selalu biasanya ada lemaknya. Makanya kenapa ada satu hipotesa tentang yang namanya protein leverage hipotesa, bahwa cenderung kalau seandainya kita makan karbonya biasanya berlebihan, apalagi di malam hari kayak kita craving, kepengen makan terus ya, semakin kita sering kepengen makan ngemil, biasanya hipotesa itu mengatakan bahwa jangan-jangan teman-teman kurang proteinnya gitu. Nah, ketika konsumsiin protein, makanya kenapa pas malam misalnya kepengen masukinnya malah telur, masukinnya ikan, mungkin masukinnya ayam gitu misalnya apa gitu ya. Teman-teman dia sih jadi akhirnya cravingnya untuk yang aneh-anehnya jadi kurang karena terpenuhi kebutuhan protein kita. Tapi ketika kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi, wajarlah kalau sehingga akhirnya kita ingin memenuhi kebutuhan protein kita dengan justru mencarinya dari karbohidrat. Terlepas daripada sumber karbo itu juga ada kandungan proteinnya ya. Kayak yang dari misalnya tadi dari kue basah, kue kering, dari mie, dari roti ya, tepung terigu dan turunannya dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi berbicara mengontrol karbohidrat, nah kita akan masuk ke dalam siasat teman-teman. Nah sebelumnya berbicara tadi ya, balik lagi saya setuju dengan semua ide teman-teman yang bilang bahwa iya harusnya pemerintah pay attention terhadap ini, harusnya begini, harusnya begitu, semuanya disetujui ya, pasti ya, kenapa enggak kalau itu memberikan kebaikan bagi kita semua. Tapi saya lebih berfokus kepada yuk siasat yuk teman-teman kepada perilakunya Desi nih, perilakunya kita sendiri. Nah jadi 4 elemen daripada diet yang selalu ingat Des, yaitu adalah sumber, 2 penyajian, 3 adalah jadwal atau timing, dan keempat adalah jumlah ya. Dari 4 elemen daripada diet ini kita terapkan ke si karbohidrat tadi ya. Nah jadi caranya gimana? Berarti kalau kita berbicara sumber, berarti kalau karbohidratnya misalnya salah satunya adalah dengan serat yang tinggi gitu ya, yang lebih baik gitu ya, akan menghambatkan proses terjadinya fluktuasi gula darah yang terlalu tinggi sehingga akhirnya insulin harus ngambil kelebihan gula nanti disimpan di dalam sel lemak gitu ya. Nah jadi kita akan berfokus lebih banyak menyenangkan kalau seandainya sumbernya adalah sumber-sumber yang alami, karena sumber alami cenderung biasanya hampir sebagian besar otomatis yang namanya respon gula darahnya menjadi lebih lambat ya. Kalau berbicara indeks glycemic ya tentunya yang alami biasanya lebih lambat gitu ya. Nah yang kedua yaitu adalah dalam hal kalau kita berbicara penyajian. Nah dalam hal penyajian itu menyenangkan ketika kita menyajikan, kita terpaksa harus makan karbo, kita makan karbonya satu adalah kalau bisa karbonya jangan sendiri, tapi karbonya kalau istilahnya telanjang dia dipakein baju. Nah makanya kenapa kalau minum jangan langsung gula sama air gitu, jangan langsung misalnya langsung makan nasi sendirian gitu ya. Tapi dengan adanya mungkin biji-bijian, adanya sayur-sayuran, adanya mungkin kayak semacam rempah-rempah, seperti misalnya orang Jepang makan nasinya dikasih cuka, orang Indonesia makan nasinya dikasih kurkumin atau kunyit gitu ya. Itu satu hal yang sangat baik, termasuk juga kita makannya juga dengan teman-temannya gitu ya, sehingga menghambat terjadinya proses kecepatan gula masuk ke dalam darah. Nah selain itu juga kalau no naked carbo juga biasanya dikombinasi dengan kalau kita bicara timing yaitu adalah karbonya di belakang.
Nah, kecenderungan kalau seandainya kita sudah makan karbo bersama-sama, lalu karbonya ditaruh di belakang, jadi kita pas buka puasa misalnya di meal pertama kita masukinnya justru si proteinnya dulu gitu, baru setelah itu baru masukin di protein, biasanya ada lemaknya, atau kita mungkin karbo juga sebenarnya serat juga karbo sih gitu, cuma karbo kalau kita dari fibrous carbohydrate itu memang biasanya cenderung kalau leafy greens gitu ya, itu kayak yang dedaunan itu bisa cenderung memang tidak terlalu terjadi yang namanya respon gula darah yang terlalu tinggi gitu ya. Intinya makan yang paling populer kan kebanyakan teman-teman kan pasti kan nasi, kayak roti, kayak apa. Nah itu ditaruhnya di belakang gitu ya, jadi karbolas. Dan juga kalau berbicara timing juga, kalau seandainya terpaksa harus makan karbonya kalau bisa before misalnya melakukan berbagai aktivitas. Atau setelah melakukan aktivitas baru makan karbo, karena ketika kita latihan beban contohnya misalnya gula darahnya turun nggak Des? Turun, jadi waktu kita makan karbo gula darahnya nggak terjadi kenaikan yang signifikan. Atau kebalikannya pada saat misalnya saya habis makan lalu saya exercise gitu ya gitu, nah pada saat itu juga akan menyenangkan juga, benar nggak? Karena yang tadinya harus disimpan dalam sel lemak akhirnya si otot yang akan memakai karbo yang kelebihan yang ada di pembuluh darah tadi ya. Nah, jadi itu dari segi timing, dari segi jumlah teman-teman. Ini yang paling populer sebenarnya kan karena kita kebanyakan kan karbo gitu ya. Kayak kalau kita bicara 4 sehat 5 sempurna gitu ya dan sebagainya, memang hampir kecenderungan kita makan karbonya itu tinggi. Pasti biasanya rata-rata bisa sampai di atas 200 gram, makanya kenapa kalau bisa dikurangi akan lebih baik. Lebih bagus lagi di bawah 100 gram, ya mungkin kalau bisa sampai 50 gram ya lebih bagus lagi teman-teman. Nah tapi teman-teman harus punya pemahaman adalah bahwa sumber energi bisa dapat dari karbo, bisa dapat dari lemak. Nah jadi kalau salah satu diturunkan, berarti yang satu bisa dinaikkan. Bukan berarti, nah ini yang teman-teman punya mentalitas konflik ya, ketika dikasih tahu karbonya harus rendah, oh berarti lemaknya boleh tinggi sebanyak-banyaknya, enggak juga, karena lemak juga konsepnya harus selektif gitu ya. Jadi bukan berarti, oh ya saya senangnya goreng-gorengan, saya nggak suka kok gula gitu ya. Banyak orang sebenarnya kalau kita buat satu investigasi ya teman-teman sekalian, kita senang bicara soal gini. Saya paling nggak suka makan manis-manis, enggak kok. Misalnya kayak Desi gitu. Desi ceritanya overweight. Lalu tapi orang overweight sering nggak suka ngomong, tapi saya nggak suka yang manis-manis gitu ya. Paling sering gitu ya. Itu sebenarnya hanya cuma menggambarkan teman-teman, kadang-kadang itu bukan satu pernyataan yang kita butuh jadi sebuah prestasi gitu. Saya nggak suka yang manis-manis gitu ya. Tapi pada kenyataannya bentuknya nggak sesuai dengan omongannya kan gitu ya. Kenyataannya adalah bukan berarti yang manis-manis saja yang bikin kita gemuk gitu ya. Yang tidak manis-manis juga bikin gemuk ya kalau itu karbohidrat gitu. Nah jadi alasan kenapa biasanya justru anak-anak fitness ya, kayak bodybuilders gitu ya, anak-anak fitness, dia kenapa pada senang gula gitu ya, senang manis gitu, craving for sugar gitu. Karena memang lifestyle-nya pada dasarnya memang karena ototnya banyak dan latihannya sering, maka otomatis craving terhadap kekurangan gula itu jadi lebih banyak terjadi. Teman-teman kan bisa tahu, contoh nih paling gampang saya tanya sama Desi. Des, misalnya Desi sama saya kan, kita sama-sama latihan bareng. Mungkin nggak saya ngangkatnya 2 kali lipat daripada Desi? Bisa. Lebih berat? Bukan bisa, pertanyaan saya. Pertanyaan saya sama Desi. Angkatan saya 2 kali lipat nggak lebih berat dari Desi? Iya. Angkatan saya bisa nggak 3 kali lipat daripada Desi? Iya, bisa. Angkatan saya bisa nggak 4 kali lipat dan bahkan 5 kali lipat daripada Desi? Bisa nggak? Bisa kan? Iya. Nah, sekarang itu artinya dalam hal kita istilahnya membakar gulanya tuh, Des. Nah, sekarang pada saat dimana kita mengakumulasi gula, waktu kita makan, Desi sama saya kita bareng-bareng. Des, yuk nanti pulang kantor kita makan bareng-bareng nih sama karyawan ya semua ya. Pertanyaan saya adalah, saya makannya 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali lebih banyak dari Desi nggak kira-kira? Mungkin aja bisa. Bukan bisa, pertanyaan saya waktu saya makan sama Desi, Desi kan sering kan makan sama saya. Makan saya 4 kali, 5 kali lebih banyak ya dari Desi. Mungkin nggak bisa terjadi makan Desi 2 kali lebih banyak dari saya. Iya bisa. Paham nggak maksudnya? Mungkin nggak karbo yang Desi konsumsikan lebih banyak daripada karbo yang saya konsumsikan. Paham nggak di sini? Nah jadi maksud saya cuma mau bilang adalah bahwa jadi itu salah satu strategi kenapa, makanya kenapa
kalau kita rajin latihan beban, akhirnya kita punya toleransi yang lebih tinggi. Paham ya Des ya? Kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, siasatnya adalah apa? Satu, yang saya bilang yaitu adalah kita mesti stay aktif gimana pun juga. Makanya kenapa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga itu satu hal yang penting, betul ya? Dan masyarakat diajarkan tentang konsep yang namanya NEAT, artinya apa? Meskipun dia bukan olahraga non-exercise, tapi aktiviti tersebut thermogenesis. Artinya apa? Artinya kita yuk banyak aktif. Sekarang ini bersyukur ketika pelan-pelan ada kampanye mengajak teman-teman untuk menggunakan alat transportasi umum gitu ya kan. Betul. Kadang-kadang nanti misalnya daripada naik lift, naik tangga gitu ya. Atau misalnya mungkin ada aktivitas-aktivitas lain lagi, apalagi gitu yang mengajak kita semua untuk banyak bergerak gitu ya. Dibandingkan dengan kita kadang stuck sama gadget kan diem terus kan ya gitu ya. Nah jadi stay aktif menjadi sesuatu yang penting. Apalagi kalau aktifnya itu benar-benar dilakukan juga. Kayak contohnya salah satu strategi saya Des, yaitu adalah saya bilang, Des yuk. Saya biasanya sering misalnya jalan-jalan ke mall gitu ya. Nah, tapi kalau cenderung kita jalan ke mall kan di kepala kita adalah saya mau beli makanan apa gitu ya. Karena ke mall saya mau belanja makan gitu. Nah, boleh gak sekali waktu kayak Desi misalnya ke mall sama anak misalnya ya. Waktu ke mall Desi bilang gini, aku makannya di rumah aja. Jadi selama saya jalan di mall, yang hanya boleh masuk adalah apa Des? Hanya cuma air. Hanya boleh teh, hanya boleh kopi, berarti tidak masuk gula. Saya jadikan jalan-jalan tersebut sebagai salah satu aktivitas cardio exercise, activity, atau bahkan kalau pas lagi belanja, kadang-kadang belanja di supermarket bawa ngangkat barang tuh ya. Itu namanya rocking gitu. Jadi bawa ngangkat barang tapi tetap harus bergerak dan jalan. Apalagi parkir motornya atau mobilnya jauh ya Des ya. Nah jadi itu salah satu yang membuat kita jadi bisa stay aktif ya. Dan yang kedua tentunya adalah latihan beban. Karena aktivitas latihan beban adalah aktivitas nomor satu kalau kita berbicara dalam hal kalau kita ngomongin gula sebagai penjahatnya, latihan tersebut adalah dia membakar si penjahatnya. Betul ya Des ya. Nah apa aja kebermanfaatan daripada latihan beban? Ya sekali lagi yang udah sering kita kemukakan ya teman-teman. Apa aja tuh teman-teman coba. Nomor satu, kalau kita latihan beban, nah, kenapa saya pakai obat alami? Karena kan orang Indonesia paling senang seolah-olah mengasosiasikan obat itu sebagai sesuatu yang sehat kan, gitu ya, bukan sebagai racun tapi sebagai sesuatu yang sehat. Nah, makanya kenapa teman-teman bisa juga makan obat dari luar ketika terjadinya intervensi medis. Cuma tantangannya teman-teman harus hidup dengan konsekuensinya ya, di mana terjadi ketergantungan dan juga dosis yang akan semakin tinggi dan badan teman-teman akan semakin lemah. Makanya kenapa yang saya sering ceritakan, tantangan daripada medikasi itu adalah ada sebuah pesan tersembunyi gitu, atau ada pesan di balik daripada medikasi yang teman-teman kadang-kadang tidak paham, yaitu adalah bahwa kita bersyukur ketika intervensi medis hadir, bantuin kita jadi pusingnya, jadi gula darahnya jadi turun ya, jadi yang tadinya ibaratnya jadi kenapa-napa akhirnya mendadak jadi terjadi penekanan suppress symptoms, penekanan gejala. Nah, ketika gejala itu ditekan akhirnya kan kita feeling better ya. Nah, tapi pesannya adalah apa Des? Pesannya yaitu adalah bahwa nah kan udah enakan, berarti Desi mulai besok harus merubah perilaku. Yang tadi nggak olahraga berarti jadi harus olahraga. Yang tadinya nggak ngatur makanan berarti harus ngatur makanan. Yang tadinya merokok berarti harus berhenti merokok, termasuk juga alkohol dan juga toxicity lainnya. Nah jadi sekali lagi latihan beban adalah ibarat seperti obat yang alami yang relate hubungannya sama regulasi gula darah. Aktivitas latihan beban yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Nah jadi menyenangkan kan, makanya kenapa salah satu proposal saya ngajarin Desi yaitu adalah apa? Latihan beban habis sholat ya, hanya dengan menggunakan tubuh sendiri. Apakah plank, apakah push up, apakah apa. Yang nomor 2 siasatnya yaitu adalah otot kita ternyata adalah is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar ada di badan kita. Nah jadi kalau teman-teman lihat pada saat dimana terjadi molekul namanya glikogen sebagai tempat penampungan gula ketika si insulin ngambil kelebihan gula kita, kan dia mau taruhnya kan kalau begitu ada kelebihan di liver, begitu ada kelebihan di otot, maka dia akan simpan dalam sel lemak kan gitu kan ya, secara sederhananya gitu ya teman-teman. Tapi kalau seandainya ototnya rajin dilatih, berarti kapasitas daya tampung gulanya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit Des? Jadi lebih banyak, berarti toleransinya lebih tinggi apa lebih rendah Des? Lebih tinggi kalau rajin latihan beban. Berlaku bagi pria, wanita, tua,
muda, miskin, kaya, ya. Amin. Iya, semuanya ya. Selain itu juga, latihan beban itu menyebabkan apa, teman-teman sekalian? Nah, ini kan tadi kan, Iya. jatah makan karbonya lebih Tinggi. tinggi. Kayak tadi saya bilang, saya ngangkatnya 4 kali, 5 kali lebih berat daripada Desi. Betul. Berarti saya punya jatah makan 4-5 kali lebih banyak daripada Desi. Iya. Tapi yang ada saya makannya 4-5 kali lebih banyak nggak? Enggak. Tetap sama Desi. Berarti saya bisa jadi dapetin istilahnya jatah yang lebih besar. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi ini juga sesuatu yang teman-teman biar paham. Dan semakin otot kita semakin banyak, the more muscle we have, the more calorie yang kita bisa burn. Karena otot dan otak adalah salah satu daripada organ yang paling boros di badan kita. Ya. Nah, jadi makanya kenapa itu penting gitu ya. Nah, selain itu juga, nah kalau rajin latihan beban, maka terhindar daripada yang namanya kepleset di tangga atau di kamar mandi. Karena apa? Karena ingat teman-teman sekalian, sarkopenia, kehilangan massa otot menyebabkan terjadinya permasalahan awal tulang, yaitu adalah osteopenia, akhirnya menyebabkan permasalahan gerak, akhirnya kadar lemak meningkat, akhirnya menjadi representasi daripada berbagai permasalahan metabolic syndrome. Paham ya teman-teman? Makanya kenapa semakin kita rajin latihan beban, berarti tulangnya jadi lebih kuat. Nah, tulangnya lebih kuat mungkin kita gerak jadi lebih banyak. Ya, jadi ini saling terkait tuh teman-teman. Kalau tadi kita berbicara untuk stay aktif, gimana mau stay aktif mas? Orang saya jalan nggak kuat kan gitu ya. Jadi makanya kenapa pentingnya itu ya. Termasuk juga pada saat tadi ngajarin protein berarti harus tinggi karena makanannya makanannya otot adalah protein. Sedangkan kita makin tua, kita malah suka nggak mau makan protein. Dan kebanyakan yang tadi saya katakan tadi, kenapa kita makan karbonya kebanyakan, makan gulanya kebanyakan? Karena kurang protein ya. Nah, lalu lanjut lagi. Nomor 5. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ketika kita latihan beban, kita membuat satu sabotase yang tadinya si karbo, dalam hal ini yang paling populer adalah nasi atau tepung terigu dan turunannya, roti, kue, mie gitu ya. Untuk menjadi lemak, akhirnya disabotase, diinterupsi, diinterception oleh si siapa? Oleh si otot. Jadi 80% daripada gula yang berada di pembuluh darah kita karena kita konsumsi karbo, akhirnya dipakai oleh si otot. Makanya disebut otot itu sebagai busanya gula, is a glucose sponge. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah berbagai strategi yang saya katakan itu yang paling gampang kita lakukan buat diri kita sendiri, Des. Kalau kita mengharapkan nunggu kebijakan pemerintah berubah, mengharapkan pabrik makanan untuk mau merubah perilakunya dia, mengharapkan untuk supaya misalnya intervensi ini itu kalau bisa jangan terjadi dan sebagainya, itu perlu waktu lama gitu. Karena kita mengharapkan istilahnya nasib kesehatan kita atau nasib perasaan kita tergantung daripada perilaku orang lain, kan benar ya? Tapi ini adalah siasat-siasat yang benar-benar adalah yang Desi bisa lakukan sendiri, betul ya? Jadi nasib kesehatan kita, Des, ada di tangan siapa, Des? Di tangan kita sendiri ya. Nomor 6 tentunya juga karena otak dan otot adalah the most calorie expenditure yang tinggi, ternyata dia juga memiliki prinsip yang sama. If we don't use it, we lose it. Kalau nggak digunakan, maka kita akan kehilangan. Nah, balik lagi teman-teman, motivasi datangnya dari otak juga, betul ya? Betul. Nah, otak dan otot ternyata dia saling berkoneksi. Ketika otot dikencangkan, signalnya juga menjadi lebih optimal buat otaknya. Nah, makanya kenapa otak dan otot makanannya sama, yaitu ada signal, dan ternyata signal selain bisa didapat dari yang namanya pola interupsi, yang which is hanya 10%-an, 90% signal majority datang from apa? From movement gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama. Makanya kenapa latihan beban adalah is the ultimate gerakan. Paham nggak teman-teman sekalian? Makanya kenapa makin tua bukannya suruh jalan kaki, makin tua disuruh latihan kaki gitu ya. Kurang lebih itu alasannya. Jadi teman-teman, itu juga yang akan membantu orang tua jadi menggunakan atau bisa tetap membakar gula juga. Pada permasalahannya ada balik lagi permasalahan gula lagi gitu ya. Nanti yang disalahin si pabrik gulanya lagi gitu ya. Dan yang terakhir, nah ini teman-teman sekalian, ini yang tadi kan kalau kita berbicara badan yang sehat itu bukan badan yang kurus. Badan yang sehat itu bukan badan yang gemuk. Badan yang sehat adalah ketika komposisi tubuhnya seimbang. Pembuluh darahnya lancar, fungsi organ tubuhnya baik, tulang harus kuat, otot harus kencang, dan lemak harus
Nah, dengan latihan beban kita bisa mempertahankan yang namanya komposisi yang baik sehingga potensi terjadinya metabolic syndrome menjadi berkurang. Termasuk tadi permasalahan diabetes ya. Jadi demikian teman-teman sekalian, berbagai cerita, masukan aja sekedarnya. Jadi sekali lagi disclaimer, saya nggak bilang bahwa oh bukannya harusnya bagus Mas Ade kalau seandainya ada pengganti ini, bukannya bagus kalau seandainya ada. Oh ya, satu lagi ya Des ya, sorry. Satu lagi ini lebih kepada suplementasi. Nah ini kalau ini ngomongin dari luar, tapi yang relate sama yang alami lah ya. Bisa pakai apple cider vinegar, bisa pakai berberin, bisa pakai chromium picolini. Teman-teman bisa Google kebermanfaatannya. Tapi secara umum, aktivitas konsumsi 3 hal ini bisa membantu untuk tidak terjadinya yang namanya fluktuasi gula darah yang terlalu tinggi ya. Strategi tentang cuka apel pun juga teman-teman udah sering saya sampaikan ya teman-teman. Jadi secara umum sekali lagi saya cuma mengatakan kepada teman-teman, yuk teman-teman paling tidak langkah awal yang bisa kita lakukan ya. Jadi bukannya blame game gitu, bukannya justified game gitu, akhirnya jadi complain game. Tapi kita mencari solusi dan siasat. Apa ya kira-kira yang saya bisa lakukan hari ini, saat ini. Untuk akhirnya gula tidak menjadi penjahat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.